Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Baik adik-adik sekalian ya. Jadi kebun entres itu sumber mata okulasi. Nah setelah kebun entres kita punya bibitan karet. Baru kita punya TBM, punya TM. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ini seratnya ditaruh di cantikan, ada cantikan nggak ada ya. Nah setelah itu kita menderes dari atas. Ada dari atas kita perhatikan dia harus ada sorongan. Nah itu sorongan namanya tuh. Dia setelah di sendok gitu kan agak di sendok tadi ya, baru disorong ke atas. Nah sorongan ini penting karena dia potensi produksi bisa sampai 40% dari pokok itu. Jadi kalau mandor harus memperhatikan sorongan. Sorongan ya, bukan disorong ya. Sorongan. Oke, baru dideres. Nah itu. Belajar proses pembuatan SIR 20 di pabrik Kram Rubber. Bongkar dari kebun masyarakat, masuk ke dalam breaker untuk percincangan, kemudian masuk ke dalam conveyor untuk dipisahkan dari kotoran dan sampah, lalu masuk ke dalam bak pencucian. Pencucian dilakukan beberapa kali sampai didapatkan blanket sesuai dengan keinginan. Blanket dikeringkan selama 14-21 hari. Blanket kering kemudian dicuci dan dimasukkan ke dalam shredder untuk dihancurkan menjadi serpihan, kemudian dipisahkan dengan air dan dimasukkan ke dalam dryer untuk ditimbang dan dibentuk kotak sesuai dengan permintaan dari buyer. Ini dia hasil akhir SIR 20 berbentuk caramel cake dan siap untuk diekspor. SIR 20 biasanya digunakan untuk ban kendaraan. Stasiun pengolahan penerimaan lateks. Setibanya di pabrik, lateks ditimbang untuk mengetahui jumlah lateks yang diterima setiap hari. Contoh lateks dari setiap tangki diambil sebanyak 200 sampai dengan 250 ml untuk dianalisa DRC lateks kebun dan untuk mengetahui kontrol pembubuhan NH3. Lateks dari tangki dituang melalui saringan 20 mes dan 40 mes ke bak penerimaan. Setelah tangki penerimaan diisi sesuai dengan kebutuhan, dilakukan analisa ulang DRC dan NH3 campuran lateks guna menentukan penambahan air untuk pengenceran lateks. Pengenceran lateks kebun dilakukan di bak penerimaan sehingga DRC menjadi 13% sampai dengan 15%. Sebagai catatan, untuk mengencerkan lateks diperlukan air yang bersih dan mempunyai persyaratan jernih, tidak berwarna dan tidak berbau, pH di antara 5,8 sampai dengan 8,0 dan kesadaran maksimal 107,1 ppm. Pembekuan lateks kebun yang sudah diencerkan dialirkan melalui saringan 40 mes atau 60 mes ke bak koagulasi yang bersih, sehingga bak koagulasi berisi kira-kira 500 sampai dengan 600 liter. Buih yang terbentuk selama pengaliran dibuang dengan cara melewatkan atau melakukan saringan 4 persegi panjang ukuran 60 mes. Untuk pembekuan lateks dilakukan pembubuhan formic acid konsentrasi 3 sampai dengan 5% dengan dosis 10 sampai dengan 20 liter per 500 sampai dengan 650 liter lateks yang sudah diencerkan. Agar pemberian asam dapat tersebar merata, maka selama pembubuhan asam semut dilakukan pengadukan atau pendayungan sebanyak 8 sampai dengan 10 kali didorong dan 8 sampai dengan 10 kali ditarik. Buih yang terbentuk akibat pengadukan dibuang dengan alat seser yang terbuat dari plat aluminium. Sebagai catatan, pH lateks pada pembekuan yang ideal 4,5 sampai dengan 4,7 dengan menggunakan pH meter. Saat pembubuhan asam, ujung ceret asam semut dimasukkan ke dalam permukaan lateks agar udara tidak bercampur dengan lateks. Selanjutnya dilakukan pemasangan plat sekat aluminium. Sebelum dipasang, plat tersebut telah dibasahi dengan air untuk menghindari timbulnya gelembung-gelembung udara. Pemasangan sekat dimulai dengan membagi bak koagulasi menjadi 2 bagian yang sama. Demikian seterusnya sampai semua sekat terpasang. Setelah lateks membeku menjadi koagulum, pada bak ditambahkan air sampai melebihi permukaan koagulum. Hal ini berguna untuk mencegah melekatnya koagulum pada sekat dan bak, sehingga memudahkan pengambilan koagulum.
dan juga berguna untuk mencegah proses oksidasi yang dapat mengakibatkan warna permukaan koagulum menjadi biru keungu-unguan. Bila penggumpalan telah sempurna, dalam arti kata keasaman koagulum telah sesuai untuk digiling, biasanya membutuhkan waktu 2-4 jam sejak penambahan asam. Pelat dicabut dengan hati-hati, kemudian koagulum dimasukkan ke talang peluncuran. Stasiun penggilingan. Lembaran koagulum dimasukkan ke penggilingan pertama dan selanjutnya secara otomatis lembaran akan bergerak memasuki penggilingan hingga kepada penggilingan terakhir yang diberi patron atau alur-alur. Jarak antara gilingan dan putaran per menit diatur sedemikian agar ketebalan lembaran sheet yang keluar menjadi 2-4 mm dan untuk mencegah koyaknya lembaran selama penggilingan. Penirisan, sheet yang telah digiling jatuh ke dalam bak pencucian, kemudian setiap lembaran digantungkan pada bambu yang kemudian akan digantungkan ke rak penjemuran. Sebelum digunakan bambu dan rak penjemuran harus benar-benar dalam keadaan bersih. Bambu yang digunakan bermutu baik, tidak pecah dan tidak terkelupas. Pengisian rak dimulai dari bagian atas menuju bawah agar tetesan air dari sheet bagian atas tidak membasahi sheet di bawahnya. Setelah rak penjemuran penuh, rak dibiarkan di udara terbuka selama 2-4 jam agar air menetes. Kemudian dimasukkan ke ruang pengasapan. Tidak dibenarkan sheet terlalu lama berhubungan dengan udara sebab dapat menimbulkan oksidasi yang menyebabkan karat. Stasiun pengasapan. Pengasapan dan pengeringan sheet berlangsung selama 5 hari dengan temperatur yang berbeda-beda. Hari pertama, temperatur 40 sampai dengan 45 derajat Celcius. Hari kedua, temperatur 45 sampai dengan 50 derajat Celcius. Hari ketiga, temperatur 50 sampai dengan 55 derajat Celcius. Hari keempat, temperatur 55 sampai dengan 60 derajat Celcius. Hari kelima, temperatur 60 derajat Celcius. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengasapan. Kamar asap harus benar-benar bersih dari jelaga, abu dan kotoran-kotoran lainnya. Cerobong asap dan termometer harus berfungsi dengan baik. Temperatur dan kayu yang digunakan sesuai. Lembaran sheet dipisah pada hari pertama agar lembaran tidak lengket satu sama lain. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, serta pengawasan mutu, pencatatan temperatur harus setiap jam dilakukan pemeriksaannya. Stasiun sortasi dan pengepakan. Setelah lembaran diperiksa bebas dari kontaminan, maka dilipat, dimasukkan, disusun ke papan cetakan. Kemudian papan cetakan dilepas dan bandela bersama dengan beberapa lembar pembungkusnya ditimbang seberat lebih kurang 112,8 kg. Lalu bandela dipres dengan electric automatic hydraulic press. Sebelum dipres, bagian atas dan bawah bandela diberi torque powder agar bandela tidak lengket pada papan pres. Hasil presan ini dibiarkan selama 12-16 jam. Selanjutnya, papan pres dilepas. Kemudian bandela dibungkus dengan lembaran sheet dengan rapi dan ditusuk-tusuk dengan jarum khusus agar pembungkus melekat dengan bandela. Bandela yang telah dibungkus sebelum dikapur agar dicek kondisinya melalui alat metal detektor untuk mengecek apakah ada benda logam di dalam bandela tersebut. Bandela yang telah dihasilkan atau dikapur mempunyai ukuran panjang 55 cm, lebar 52 cm, tinggi 54 cm, berat 113 plus minus 0,5 kg kering. Bandela yang sudah dikapur selanjutnya dibuat label dan disusun di gudang bal dan siap untuk dikirim.